Hitungannya sih, kita kan ngambilnya 2 kilo aja kok paling. 2 kilo. Oh enggak, ngirim sampel ke luar negerinya? Oh itu kan kayak Koko bilang, biar akhirnya yang bayar. Tapi yang aku pengen tanya ya, maksudnya dari sisi kamu sendiri, seberapa yakin sih bahwa yang kamu pelajari hari ini, belajar kopi atau mungkin nanti kedepannya ke commerce lain, tapi intinya di dunia ekspor ya, seberapa yakin ini bisa jadi, bilangnya apa ya, masa depan? Udah pasti gampang sih, karena gue aja ngojol aja bisa kok. Oke, sekarang kita kedatangan tamu nggak jauh sih sebenarnya, Teluk Naga ya. Teluk Naga tuh ini ya, di Dadap ya? Iya, betul banget. Benteng nih. Ini orang benteng nih guys. Jadi kedatangan tamu, anak member Bisa Ekspor. Perkenalkan dong, siapa namanya? Namaku Elba Yoga Saputra. Elba Yoga Saputra. Umur berapa? Sekarang umur 27. Umur 27. Sama dong kita dong. Tahun 95 lo ya? 96. Ya salah, gue berarti 28. Cuman Ya, gue kalau belum ulang tahun tuh kamu ngaku 28. Jadi sekarang lo tuh kesibukannya ngapain? Masih ngojol sih kok. Ngojol? Sehari-hari nggak. Itu kan makanya di bawah pakai baju ojol ada tuh tadi. Nggak apa-apa, nanti mah atributnya dipakai aja. Jadi lo ojol dari tahun berapa? Dari 2018. 2018. 17 sih tepatnya, karena dari Uber. Kan Uber kan diakuisisi sama Grab. Nah, akhirnya pindah jadi ojol. Ojol nih ojol motor, ojol Motor. Oh dulu Uber ada motornya ya? Ada. Oh cuman Uber dulu ini ya harganya Hancur banget parah. parah ya? Makanya kan waktu dulu itu niatnya udah, kan mesti asuransi itu dan niatnya nggak mau ngojol lagi. Cuman dibacengin di sama anak itu, salah satu yang hijau juga. Lalu coba masuk gitu. Udah pas nyobain, gue tuh ngerasain namanya 400-500 ribu kok per hari. Tapi ini nggak apa-apa sebut aja, Gojek apa Grab? Gojek. Karena waktu masuk Grab itu agak ada KKN-nya lah. Ini agak susah. Di KKN tuh ini ya dia apa? Kayak misalkan kurang nyala nih lampunya nih, dibenerin, ganti bannya nih bocor gitu. Iya. Padahal mah bannya nggak apa-apa gitu. Iya agak sedikit ini ya strict ya. Nah strict, jadinya katanya ya udahlah. Waktu itu daftar Gojek, itu cuman simpel banget, SIM, KTP, STNK udah. Langsung keterima. Itu 2017. 18 itu kalau yang Gojeknya. Tapi sebelumnya, berarti kalau 2018 kan 5 tahun yang lalu ya? Iya. 5 tahun yang lalu umur 22. Sebelumnya tuh kuliah apa enggak? Lagi kuliah. Makanya lagi kuliah, tuh niatnya tuh setelah dari ojol itu pengennya, udahlah nanti lulus kuliah kerja. Oh, jadi awalnya ceritanya gitu. nih ngojol nih waktu itu sambilan kuliah? Iya, karena waktu itu tanda kutip uang jajannya kurang dari uangnya kurang, habis itu memang bapak itu nge-push, jangan boros, jangan ini, ya udah nyari uang tambahan. Tapi dulu kuliah apa emangnya? Penyiaran komunikasi Islam. Oh, penyiaran komunikasi Islam. Itu apa tuh nanti jadinya radio ya? Kalau kemarin sih, kalau kita magangnya bisa di radio, bisa di TV, gitu-gitu, jurnalis, gitu. Iya, paham. Cuman kan, ayah ngeliat ini juga ya, ngeliat senior saya. Gajinya ya segitu-segitu ya dan tanda kutip tuh keluarga ada yang yang udah mulai bisnis. Nih, kamu bisnis nih, kalau kerja itu tahun ini segini, gajinya besok paling naik segini loh. Iya, naiknya 400.000 paling ya. Makanya dari situ akhirnya saya belajar, terus dulu ketemu yang ada Martabak Alim, kalau kakak tahu. Nah, itu belajar ketemu sama itunya juga, mentornya, ngobrol. Tapi ini ceritanya ketemu sambil waktu itu lagi ngojol juga ya? Ngambil ngojol, saya nggak pernah lepas ojol saya. Malah kata dia, wah kalau ojolnya kamu segede itu mah, ini ngojol aja nggak usah pindah ke saya. Kan tapi ojol lumayan ya? Alhamdulillah kalau 400.000 sehari. Nah makanya yang saya bete itu sekarang sih, kalau sekarang tuh udah jatuh 100.000 itu susah banget sekarang. Oh, gara-gara mungkin ini ya, semenjak pandemi, drivernya juga tidak dibatasi ya. Kalau dulu kan drivernya sedikit, tapi yang pakai banyak. Kalau sekarang kan drivernya banyak ya. Makanya dulu kan waktu punya 500.000 itu belajar langsung ke bagian finance. Nah, waktu itu kan saya pernah kerja juga. Mungkin kalau lihat di YouTube yang lain tuh ada, saya pernah masuk podcast juga di sana. Itu belajar sama itu. Terus kakak juga pernah mention orangnya juga kok, kalau kakak inget. Oh iya. Siapa? Ken Rumah. Oh. Udah, saya pernah kerja sama dia karena waktu itu kan ya itu juga benar-benar nol. Habis itu saya mulai kerja, akhirnya beliau terima, kerja berapa tahun belajar. Beliau ngajakin banyak sih, benar-benar mental saya berubah. Bagaimana cara jualan. Dulu saya mikirnya... Itu tahun 2000 berapa? 2020. 2020 ke 2021 ya? Pas lagi COVID ya? Ya pas COVID-nya makanya itu hancur-hancuran sih kok. Saya dapat bansos juga kok. Kalau jajan dapat bansos dari pemerintah. Kan dari Gojek itu kan emang dibantuin. Tapi nggak seberapa ya? Saya sampai kekumpul sekitar 40 kilo per beras. Akhirnya kan karena saya anaknya sendiri kok,
kadang-kadang jarang masuk juga, waktu itu belum nikah. Ya udah, akhirnya saya bagi-bagi lagi. Bagus lah. Nah, dari situ makanya mulai belajar di situ. Dulu saya mikirnya bisnis itu kan tentang beli murah, beli jual mahal, beli kayak gitu. Ternyata pas ketemu beliau tuh diajarin bener-bener cara negosiasi, gini-gini ada kepake kok buat ke negosiasi ke supplier, negosiasi ke buyer. Tapi akhirnya setelah 2021 belajar, terus udah gitu masuk ke dunia ekspornya itu tahun berapa? 2022 kemarin, karena kan kemarin kan sempat keluar dulu dari kantor yang lama itu, ketemu itu, belajar lagi, mulai jualan nasi kuning juga. Tapi udah nggak ngojol tuh ya? Masih ngojol kok sampai sekarang. Kayak waktu kemarin kan ada modal dikit tuh, coba jualan lagi nasi kuning. Cuman ya itu namanya drama di lapangan, ternyata kalau nasi kuning itu kan under and pahit ya kasarnya. Karena ya kita UMKM kecil banget lah, mikro banget, jadi under pahit. Jadi ada aja dramanya, entah dari yang tanda kutip orangnya make obat, terus ada yang nggak bisa tenang, bawahnya marah-marah, gini-gini, dikaliku itulah. Cuman waktu itu sih jualannya di mana? Saya dijualnya di Bekasi waktu itu. Oh jauh dong. Nah, rumah di Kampung Naga. Kalau dulu tinggalnya kan sebelum nikah, kita kan udah nikah. Kalau sebelum nikah di Jakarta Utara, Sunter, dekat Sunter. Ya tetap jauh. Jauh bener. Nah. Ya meskipun bisa lewat Kelapa Gading, tetap jauh juga. Tapi ya namanya udah ngojol ya kok ya. Jadi sering ngojol tuh jadi kasar dekat. Nah kayaknya ya kayak punya tim aja di Lombok kok timnya. Oh tim sekarang ya? Nah, timnya tuh lebih kayak dia bisa quality control, dia punya waktu. Nanti misalkan kalau kita jadi LOI atau gimana tuh bisa langsung lapangan gitu. Tapi ini menarik loh. Waktu kamu akhirnya bisnis nasi kuning, tetap ngojol gitu ya, terus kamu akhirnya belajar ekspor. Pertama kali apa sih yang dipikirin kenapa mau belajar ekspor? Gini kok. Jadi aku kan basicnya agama Islam kok. Nah orang tuh kadang-kadang salah mengartikan ikhtiar tuh. Terus bagaimana cara melihat sahabat Nabi atau gimana itu. Intinya kan satu, mereka itu punya pendapatan harian, bulanan, bahkan sampai tahunan. Nah saya mikir kok, waktu saya kerja sama Cap itu tadi, saya ngelepas harian saya kan, ngojol gini-gini. Akhirnya pendapatan saya emang bulanan. Itu kayak kurang jadinya. Emang push banget, walaupun emang dapetnya lebih gede. Nah pas saya kesini tuh saya makin mikir, pas saya nyalain bisnis nasi kuning itu, walaupun sekarang udah tutup ya, kalau saya dibeli orang ya. Di saat itu ya? Nah, di saat itu akhirnya saya ngambil ngojol itu, pas saya ngerasain nih kalau dapat uang. Makanya saya mikir bagaimana cara dapetin yang 6 bulan atau setahun. Makanya saya tuh di ekspor itu dibilang ngoyo, dibilang enggak juga. Karena kan kita kan negosiasi ke buyer tuh nggak sehari langsung deal gitu. Betul. Nah, pasti kenalan dulu, tanya nama, tanya keluarga, kalau boleh negara, keadaannya kan. Dari situ kan yang bikin lama tuh. Makanya aku mikir ada ekspor untuk yang bulanan atau yang tahunan dapatnya. Kalau yang ojol harian gitu. Makanya tapi mungkin kalau misalkan dapat kontrak yang kayak cita-citanya Ko Julio, ya mungkin ini ngojolnya sehari sekali atau mungkin ini. Karena kan udah pasti harus quality control terus. Ngojolnya jadi hobi ya? Bener. Tapi sebenarnya ya, aku tuh suka banget sama satu buku. Nanti aku kirimin kamu bukunya ya. Nama bukunya tuh Cash Flow Quadrant. Jadi yang buat tuh Robert T. Kiyosaki. Jadi Cash Flow Quadrant itu sebenarnya di dalam dunia ini ada 4 tipe orang dalam mencari uang. Jadi mereka tuh dibaginya tuh kayak di sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi tuh dibikin rumus di plus gitu loh. Kiri 2, kanan 2. Nah, di sebelah kiri itu E sama S. E itu employee, S itu self-employee. Nah, sebelah kanan B itu business owner, I itu investor. Nah, dibilang kebanyakan orang-orang itu mereka cari uang awal mulanya tuh jadi employee. Jadi E. Banyak orang gagal ketika mereka mulai bisnis. Kenapa? Karena dari karyawan tiba-tiba lompat jadi pebisnis. Setuju sih, karena ini karena gini, kemarin kan waktu sebelum kenal yang Cap itu kok, aku kan jualan intinya berani adu harga lah, adu harga murah-murahan. Nah, kata kan pas Cap ngajarin enggak, yang penting itu harus bisa menunjukkan value kita, branding kita apa, ini kita, makanya dari situ oh iya, bener akhirnya paham. Terus bisnis itu makan waktu banyak banget kok. Iya setuju ya? Capek banget. Jadi kalau orang mau jadi employee, terus dia jadi business owner, ini pasti waktunya nggak ada. Bener. Iya kan? Sampai akhirnya di dalam buku itu dibilang, ya udah sebelum kamu dari employee ke business owner, cara terbaik adalah dari employee ke S. S itu self-employee. Self-employee misalnya ojol. Iya sih, aku mikirnya gitu sih. Ya, makanya karena
gua kerja dapat uang, ya gua tutup aplikasi gua nggak dapat uang. Tapi kalau gua nggak tutup aplikasi, gua bisa bisa ngerjain yang lain. Bisa kerjain yang lain. Nah itu adalah self employed. Jadi posisimu tuh sekarang udah bener banget. Buatin tangga ya. Kemarin Gini tuh ada tangganya gitu loh. Kemarin waktu belajar ojol itu langsung investor. Soalnya saya di situ kok. Iya, langsung belajar investor. Nah, jadi katanya kan investor kan kalau dari KP itu ngajarin make money to money, from money to money. Makanya saya bilang, oh iya salah, saya uangnya masih dikit. Bener, mau diputar ya kecil nggak berasa. Nah makanya ketika kamu jadi self employed, sekarang ojol gitu ya, kamu nih baru bisa masuk ke business owner. Nah, maksudnya business owner tuh kayak gini. Misalnya contoh itu, aku setuju banget dengan konsepmu yang harian, bulanan, tahunan. Kita contoh orang lain gitu ya. Misalnya mereka kerja kantoran. Terus sekarang dia bikin bisnis sampingan catering. Jualan catering ke karyawan nih. Ke karyawan kantor, teman-teman kantor, atau kantor sebelah atau mana. Kalau keuntungannya lebih banyak dari gajinya, berhenti nggak dia? Pasti dia berhenti. Iya sih, setuju sih. Habis itu dia gedein bisnisnya, lama-lama dia cari karyawan, dia cari supplier yang oke, lama-lama dari self-employed jadi business owner, jadi bisnis itu. Nah makanya sekarang kamu tuh bener dari ojol terus kamu mau ke ekspor, ya itu mulai ngebangun bisnis sendiri. Sampai nanti kontraknya berlipat-lipat setiap bulan ya pasti bakalan ninggalin sih. Tinggalin. Itu kan mimpinya. Uangnya udah banyak, udah digedein bisnisnya, terus kan baru mikir, nih uang mau diapain nih? Jadi investing. Baru diinvestor. Makanya salah belajar di situ. Salah lompat ya. Lompat waktu itu. Kalau uangnya 1 juta diinvest, ya baik tapi 1.10.000. Ya 10.000 bagi gonjol. Atau 1% 2%. Nah. Tapi akhirnya setelah kamu masuk ke dunia ekspor gitu ya, pemikiran pertama yang kamu pikirin hari itu masuk ke dunia ini tuh apa sih? Sulit. Karena gini kok, ada cerita dikit kok. Kan aku punya temen tuh kan dulu SMP-nya tuh pesantren. Nah pesantren ini kan ada yang dikirim ke luar negeri juga. Nah dari situ tuh temenku ada tinggal di Khartoum, Sudan. Sudan. Nah Sudan itu, nah dia minta impor ke Indonesia. Nah aku bantuin, aku belajar tuh di Kiang Kuning kok. Nah ternyata lebih ke bisnis kayak dia jualan kelas, bukan emang mau bantu impor. Karena saya tantang, saya mau impor dari Timur Tengah, saya bilang, bisa bantu nggak? Misalkan kayak ngurusin escortnya, apa ini iya, gitu. PIB lah. Nah, apalah gitu, antara gitu. Kata dia, ngapain? Mending ngambil dari negara Cina, kata dia. Ini gini. Jadi intinya kita disuruh nyari ke Cina. Nyari ini juga, nyari market di Indonesia. Dia hanya sebagai penyambung lidah, itu kan ribet kok. Apalagi barangnya dari siapa deh? Hah? Kebanyakan barangnya dia yang siapin juga ya? Dia siapin, terus dia kasarnya tergantung kebutuhan kita modal kok. Kalau di ekspor kan telah belajar dari ekspor, yang tadi saya bilang kan dari sulit, awalnya sulit, pas buka bisa ekspor, subscribe, habis itu belajar, kok gampang saya bilang. Akhirnya pas lagi Agustus itu langsung belajar, bener-bener kita 2 bulan atau 1 bulan sama tim saya yang di Lombok juga belajar, ini begini, caranya permodalan seperti ini, gini, dan bilang, wah gampang banget. Makanya kita nge-push terus tuh kok dari kemarin. Berarti itu kamu baru ya? September ya? Agustus 2022. Nah itu barang pertama yang kamu coba pikirin tuh apa? Kayak ini, si Ko Kimfi. Iya. Keripik. Karena saya baca kan kalau kakak bilang kan cara market riset tuh cari aja keripik di Indonesia apakah diekspor atau enggak, cabai atau enggak. Nah kebetulan juga tuh orang tua mertua saya ini kan baru nikah, itu jualan cabai kok. Cuman pas saya cek di itu nggak bisa diimpor. Lihat nih Bu, gua nih keren nih mantu lu. Bisa ngimporin barangnya beliau. Jangan pas dicek ya nggak bisa diimpor saya bilang. Mantu lu di the best nih, gak salah nih lu dapat bantu kayak gua. Kayaknya gitu. Tapi mas lihat ya susah. Nggak bisa diekspor dari kualitas kontrolnya susah. Terus dari kadang-kadang kalau kita mau ngambil barang orang support, kita tuh nggak tahu dia tuh di level tangan keberapa. Betul. Makanya saya tuh mintanya ke mertua saya itu enaknya karena dia di pasar kok, tinggal di pasar. Dulu tuh ceritanya sebelum saya nikah itu pernah juga ngirim kontainer sampai Lampung. Oh, berarti jualnya ke Lampung? Sama Indonesia gitu. Nah, cuman kan pas dicek lagi kan ya tadi kalau bilang kan market research di dalam itunya. Saya buka ilmu nih jadi. Buka ilmu bisa ekspor, tapi nggak bisa. Ya udah. Akhirnya pivot lagi. Iseng-iseng lihat kerupuk, karena kan saya lihat nih kerupuk kurang nih di Indonesia nih, dapet tuh dari Jambi, ada mungkin kalau ada yang nonton mungkin tahu siapa saya dari Jambi, dari ini langsung kirim sampel. Nah sayanya sama teman saya ragu karena kan marketnya itu kan
bayarnya agak sulit kok. Betul. Maksudnya bayarnya Spesifik. tuh spesifik Asia, abis itu kayak Dubai mungkin yang sekarang baru gitu. Akhirnya Nggak luas ya? Jadi kasarnya lu kalau mau terjun ya bisa closing lah, jangan sekedar ini temen kayak gitu juga. Ya udah, di Lombok ada apa? Oh, di Lombok ada nih saudara punya green bean. Dari sana kok, dari sana. Cobain. Awalnya dia bisa 500 ton. Nah, Sebulan? enggak, setahun. Oh, Dikit banget kan. dikit. Makanya kita mikir ya kalau dibagi setahun kita bisa ngambil 18 atau 20 ton lah setiap bulan. Makanya aku mikir ya udahlah untuk kita belajar dulu, nanti mungkin distribusinya nanti misalnya spesies atau apa gitu. Belajar dulu, dapet inquiry kok. Drama kok. Harganya itu kan saya udah bilang sama dia. Pokoknya lu kasih harga paling tertinggi, berapapun itu gue terima, nanti gue bantu jualin. Kayak gue bilang kayak gitu bro, pede kok. Pas udah dapet inquiry dari harga dia bilang, wah ini mah udah nggak dapet nih harga segini nih. Bulan saya kan bingung kan kok. Coba cek ke tempat lain. Harganya itu bisa ekspor kan dulu juga ada kopi tuh kok. 36 doang kok, 36, 38. Saya bilang, kok dia bisa sampai 50-an per kilo. Yang itu padahal ini terus kata dia karena government terus habis itu bagus barangnya gini-gini. Oh. Ya. Saya bilang, dia juga udah punya branding nama gitu. Oh, ya udah saya bilang, ya udahlah, oke lah. Akhirnya saya gagal. Akhirnya nyari supplier baru lagi tuh. Tapi berarti tuh posisi buyer udah ada ya? Buyer udah ada. Dari Algeria ya? Cuman dia minta berapa pas kamu ngasih harga nggak masuk, nggak match. Makanya lika-liku ya, lika-liku bisnis. Nah, ya udahlah kita bilang, kita breakdown lagi, kita santai lagi, kita cari lagi baru. Makanya nyari kanan kiri ada yang orang yang cuman trader kok. Kita paling kesel loh kalau ketemu trader kan kita mau jualan kok. Kita perlu sampel dong. Karena sampel saya beli juga gitu kan. Terus saya beli gini sampel, gini. Tapi dia juga bukan dia punya barang. Iya, dia nggak mau. Emang ada inquiry berapa ton gini-gini. Ditanya ke sono, saya bilang kan, bro, gua butuh barang, sampel karena gue pegang kalau sewaktu-waktu ada. Gak usah nanya-nanya deh, udah sampel mau beli aja. Sampel aja gue beli kayak gitu. Nggak bisa kok. Ya udah cari lagi akhirnya alhamdulillah ketemu juga. Tapi sekarang jadi pinter dong ya, ketahuan mana yang trader. Iya, mana trader, mana yang punya barang. Udah tahu sekarang. Jadi ini barang yang sebenarnya ini ya kamu bawa ya? Ini makanya kok. Sekarang ini grade 1 sama grade 3. Itu grade 3 kok. Kelihatan banget bedanya kalau Ya ini banyak ininya rusak nih ya, ada. Defectnya tinggi terus habis itu dari. Nah, terus juga kalau saya kesel dari itu satu kok. Dia tak tahu, makanya kalau bedanya grade 1 grade 3 itu cuma defectnya doang. Padahal dari kelihatan gini aja udah kelihatan banget kok. Nah, 1 sama grade 3. Akhirnya aku sekarang pengen nanya, yang bikin kamu bisa belajar dan ngerti soal kualitas kopi itu siapa? Supplier pastinya kok. Kan kita ngobrol, cuman kan ngobrolnya negosiasi kok. Maksudnya benar-benar kan ngobrolnya bukan belajar ya? Iya. Masa apa ini, mana kan dia bilang kayak, ya lu kesini tuh mau bisnis sama gua atau lu mau belajar sih gitu ya? Paling kita tanya dulu keluarga, ya pelan-pelan, terus persuasif dikit-dikit. Ya akhirnya ngobrol, malah kayak terakhir kan kemarin belajar juga sama Mentak kok. Dia minta website sama itu, sama yang itunya NIB dan kawan-kawan. Saya minjem sama supplier malah gak dikasih. Ya selama cuman ngobrolnya oke ya. Cuman yang namanya Mendak kan harus verifikasi, benar-benar verifikasi. Jadi nggak mau PPAJ yang gitu. Yang program pemerintah itu orang ribet banget. Berarti bisa sendiri lah, tenang aja. Kita support. Apalagi dibantu Pak Juli. Laku lah, kamar aja 2 kontainer ke Mesir. Makanya kan tadi aku udah kasih tau kan harganya sama lagi. Harganya sama. Beda-beda jauh. Iya, apalagi tadi kamu ngobrol gitu ya. Kamu dapat berapa ya? Aku bilang kayak, wah ini potensi. Kalau di Sumatera bisa lebih murah lagi maksudnya kan? Iya, bener. Kalau dia kan ambil di Sumatera juga, maksudnya kenapa nggak ngambil yang lebih murah lagi gitu? Iya, bener. Karena sebenarnya penyebaran perkebunan kopi ya, itu tuh banyak yang minta ampun. Banget. Nah, enaknya di Indonesia, kalau produknya banyak, harganya variatif. Betul. Jadi ada yang paling murah. Contoh ya, misalnya di Lampung. Harga pinggir kota sama harga agak sedikit dalam pasti harganya udah beda. Beda banget. Tinggal bagaimana kita pinter-pinter bikin logistik yang efektif, terus pengirimannya yang efisien, pasti nanti menang kok harganya. Tapi ini nanti kita ngobrol ya abis ini. Tapi sekarang tuh yang aku pengen tahu progresmu tuh udah sampai mana sih? Kalau sekarang sih baru ngirim-ngirim sampel sih kok. Apa-apa, bagus banget. Itu sih kok. Makanya cuman ya tanda kutip gue kan kirim sampel, kadang-kadang ditanya kapan nih, maksudnya ditanya kabar. Kita kan nggak berani juga maksudnya nge-push kapan nih kan nggak enak. Kapan nih di order gitu? Kan nggak enak kok ya. Kalau saya sih punya prinsip gitu, biarin kita ngobrolan aja gini-gini. Tapi pengen nanya, sampel siapa yang bayar? Saya.
kadang-kadang kemarin dikasih gratis sama ininya sama supplier karena suppliernya. mungkin sering ngobrolan juga dah gratis aja nih buat kamu gitu. Tapi sampel-sampel gitu kan lumayan mahal loh. Hitungannya sih kita kan ngambilnya 2 kilo aja kok paling 2 kilo. Oh enggak, ngirim sampel ke luar negerinya. Oh itu kan kayak Koko bilang biar kita akhirnya yang bayar. Kita mah ngapain? Kalau beli sampel mah murah, kan berapa puluh ribu. Yang ngirim sampel kan jutaan deh. Oh berarti kalau misalnya bayar yang kirim, bayar yang bayar. Kita, entah pakai akun DHL-nya dia atau dia kirim uang ke kamu ya? Makanya aku tuh kenapa perlu banget megang sampel biar tek langsung kasih gitu. Iya, ini sampel nih, uang nih langsung kirim gitu ya. Kalau misalkan kayak temen-temen trader yang kemarin saya ketemu. Oh lama ya. Nunggu dari sana 3 hari dari Jawa. Bayarnya kata bayarnya. Lu punya barang atau enggak sih tadi gitu. Bayar kan pinter ya. Kan dia bukan sekali 2 kali bisnis ya. Makanya saya bilang kenapa sih susah banget gitu minta sampel doang atau beli lah gue bilang gitu. Iya, paham. Tapi kamu katanya abis ini mau ngirim sampel ya? Abis dari podcast ini mau ngirim kemana? Ke Lebanon juga. Ke Lebanon juga. Terus bayar itu nggak usah ini ya. Apa namanya, ini kan dapur pribadi nggak usah dibuka di sini. Tapi pengen nanya, cari bayar tuh gampang atau susah ada gitu aja? Susah gampang sih. Susah gampang. Kalau misalnya dari 100 email yang kamu email ya? Aku malah mau bertanya itu kok sama Koko nanti, maksudnya mungkin di belakang layar atau gimana. Aku tuh nge-email, maksudnya entah kayak badan bodinya salah atau gimana, atau mungkin karena belum dari yang belakangnya PT kita atau gimana gitu. Belum, karena kita masih pakai punyanya supplier websitenya. Jadi kasarnya nggak enak kan kalau minta Gak apa-apa, nanti abis ini kamu udah harus punya website sendiri. Iya. Iya. Ntar ada David bisa ngejelasin website yang bagus dan bisa ngasih kamu yang oke. Terus habis itu lanjut lagi kak. Dari situ tuh saya mikir, kan kita bisa nge-push LinkedIn sama Facebook, malah kita bilang power of Facebook kok. Kita dapat buyer Facebook. Kemarin juga ketemu juga di Bali kok. Yang teman saya di Lombok itu ketemu sama Bali. Itu juga kok. Oh bayarnya di Bali? Bali. Ya, bayarnya udah 6 tahun di Indonesia. Terus katanya dia pengen memperluas bisnis dari properti ke gini-gini. Makanya saya bilang dia akan ngirim ke Eropa. Makanya bayaran sebelum ini saya ngirim juga ke Eropa kok hitungannya. Wih, mantep. Tenang aja, kita tuh nabur aja. Kamu tuh saat ini tuh nabur aja. Ntar kalau kamu udah siap, waktunya udah tepat deh. Lihat deh. Setuju sih kak. Makanya 6 bulan lagi kesini lagi ya. Pasti kamu akan cerita, aku udah kirim kalau 5 kontainer. Pasti. Makanya pas ditanya tadi yang sama asistennya Koko, kira-kira kapan? Saya sih yakin. Sebentar lagi. Apalagi kalau udah ada rasanya ya. Udah ngobrolan sama Koko, ntar mungkin tahu sela-selanya apa gini gitu. Tapi ini menarik banget loh. Tapi yang aku pengen tanya ya, maksudnya dari sisi kamu sendiri, seberapa yakin sih bahwa yang kamu pelajari hari ini, belajar kopi atau mungkin nanti kedepannya ke commerce lain, tapi intinya di dunia ekspor ya, seberapa yakin ini bisa jadi, bilangnya apa ya, masa depan? Udah pasti gampang sih, karena gue aja ngojol aja bisa kok. Iya benar. Nah, akhirnya udah nyampe sini loh, kayak ngirim sampel. Katanya ya kembali lagi sih ke mindset sih kok. Ke mindset terus mungkin kayak tadi kalau bilang self employee-nya dulu. Karena rata-rata sih yang saya lihat tuh orang tuh pengen melakukan bisnis langsung loncat, tinggal kayak bakar kapal gitu kan, padahal kan nggak bisa seperti itu. Iyalah kan butuh makan dan butuh ini dan itu ya. Tapi kamu sendiri waktu itu berpikir nggak kayak ekspor tuh kayak butuh modal gede banget waktu pertama awalnya kan, makanya saya bilang tadi sulit, makanya di situ saya belajar bisa ekspor aplikasinya saya bilang itu harus ini ya, harus bener-bener kayak buka mindset selebar-lebarnya, sebuka-bukanya ya. Kalau sebenarnya tuh bisnis tuh bisa dipelajari tau. Bisnis apapun tuh bisa dipelajari ya. Makanya dipelajarin dulu, dicoba dulu, walaupun kita bahasa kasarnya bayar subscribe gini ya, udah hitung-hitung bayar aja. Terus juga di dalam subscribe itu kan pasti kita punya networking. Makanya waktu saya belajar ke investor, networking saya kecil loh, cuman ketemu kotim doang. Kalau ini kan sebenarnya kamu ketemu semua orang, akhirnya ya at the end of the day bahasa kasarnya kita nggak bisa sukses tapi kita bisa networking, punya teman baru, punya ngobrolan baru itu kok. Dan kayak kemungkinan gagal tuh kecil sih kalau di sini kok. Ya selama kalau kita terus push terus ya kok ya. Selama nggak usah dikirim sekontainer tanpa dibayar ya. Kadang-kadang kan bayar suka bilang udah kirim dulu sekontainer baru bayar. Ya janganlah, ya rugi lah. Dia bilang segini dapat duit gratis, barang gratis. Tapi nanti habis ini kita ngobrol ya. Cuman boleh nggak sih kasih statement terakhir gitu ya buat teman-teman yang mungkin mereka juga lagi berjuang atau mereka yang mungkin dulu juga sama posisinya kayak kamu, bener-bener mulai dari bawah gitu ya. Sampai akhirnya mereka bisa punya keyakinan bahwa kayaknya
potensi nih kalau bisnis ini, ada nggak sih yang kamu bisa kasih buat teman-teman yang nonton? Kalau gue sih mikirnya satu sih kok. Selama aku bisnis dan lain-lain itu, kita itu satu. Namanya bisnis itu naik dan turun. Dan itu kalau kita belajar dulu sama mentor saya ada rodanya. Rodanya saya sama rodanya Koko udah beda. Kan roda di atas saya di sini. Rodanya Koko di atas di sini. Kalau Koko di atas, di atasnya saya. Jadi kasarnya, kalau kita yang bandingin sama orang lain bisnis, saya sama Koko, misalkan Koko misalkan hilang lah semuanya gitu. Tapi Koko masih bisa ngajuin CC ke bank. Dari CC itu Koko bisa makan. Kalau saya sekarang benar-benar hilang semua, motor hilang, ini hilang, saya makan susah. Nah maksudnya disitulah kita harus paham rodanya yang berbeda dan apa masalahnya pun berbeda. Titik bawahnya pun berbeda. Titik bawah saya berbeda dengan Koko. Makanya di situ kita harus terus belajar, maksudnya jangan menyerah. Pasti nanti ketika kita sampai titik di atasnya, di dalam lingkaran itu, dalam roda itu, nanti kita masuk ke rodanya Koko. Nanti roda mungkin lebih tinggi lagi. Itu kemarin aku sempat ngobrol ya, mungkin ini sebuah cerita terakhir ya. Kemarin aku ketemu sama salah satu bank. Ya aku ngomong lah unek-unek gue ya. Dia bilang, Pak, bank tuh lucu. Kita tahu, orang kalau misalnya mau naik kelas, butuh yang namanya kredit. Ya, itu. Kredit ini kita bicara soal modal. Modal dan uang gitu ya. Kalau orang kaya, minjem kredit, Gampang. dikasih loh. Tapi orang susah minjem kredit, nggak dikasih. Sedangkan kuncinya adalah orang mau naik kelas butuh kredit. Nah, terus bank bilang, iya juga ya. Makanya bank berani ngasih orang kaya, tapi orang-orang yang kelas bawah nggak mau dikasih. Ternyata ketika aku ngobrol 1 jam dengan salah satu petinggi bank gitu ya, mereka ngeluarin sebuah statement yang menurutku ini jawaban dari sebuah permasalahan yang orang tuh berpikir, ya kita mah susah, orang bawah nggak bisa naik, bla bla bla, orang nggak ada modal dan lain-lain. Ternyata dari sudut pandang bank, salah satu petingginya bilang gini, poinnya bukan mereka susah atau yang ini kaya, bukan. Poinnya bukan itu. Tahu nggak poinnya, Pak? Nih. Poinnya tuh mindset. Makanya saya mindset. Kenapa kita nggak berani kasih kredit yang bawah? Karena kalau ininya nggak ada, uang kredit yang dikasih nggak jadi dipakai buat yang lain-lain. Dipakai buat makan, dipakai buat makan, buat jajan, buat pacaran dan lain-lain. Itu juga. Nah, akhirnya bagaimana cara kita bisa meyakinkan mereka untuk kita dapetin kredit? Ininya harus ada. Setuju. Kalau ininya ada, percaya deh, mau bisnis apapun kita pegang jadi, meskipun butuh waktu. Iya, pasti. Misalnya Elba sekarang masih ngerintis sampel, tapi mindsetnya bener. Tahu bisnis itu butuh waktu, butuh proses. Jadi daripada teriak-teriak, gua tuh nggak bisa, nggak ada modal, daripada teriak-teriak gitu mending dikerjain. Ya, dikerjain aja. Turun Nothing tulus aja. Belajar. Sampai akhirnya nanti kamu naik kelas, terus kamu dapat kredit, kamu bisa terbang tinggi, kamu masuk ke roda yang orang di atas gitu kan? Ya nggak usah jauh-jauh, sekarang aja saya dinat sama Pak Juli. Iya kan? Ya itu kan udah, berarti kan sebenarnya sudah mulai step by step yang udah mulai bisa. step by step. Nah ini sebenarnya teman-teman harus paham sih, yang memang mulai dari awal. Mulai dari awal tuh sebenarnya kita tuh nggak ngadu dengan siapapun. Iya, kita tuh ngadu sama diri sendiri. Setuju. Pulang, tidur. Iya. Di satu sisi, Kadang males diri email. kita bilang, nggak usah lah. Tidur aja lah, nggak usah email. Iyalah, tidur aja lah, nggak usah email. Tapi di satu sisi kita harus lawan ya. Email. Ayo bisa. Itu kan sebenarnya susah kan. Dan ternyata banyak orang yang kalah. Bukan dengan keadaan, tapi dengan dirinya sendiri loh. Kamu udah menyerah. Udah nyerah. Karena gini, kalau mereka nyerah, mau pengen pindah ke bisnis apapun, Si kalah. pasti tetap kalah. Karena Setuju. poinnya tuh bukan bisnis ya, poinnya tuh dirinya. Setuju. Semangat juangnya. Semangat diwangi itu yang sebenarnya, cuman kan ya balik lagi, banyak orang saat ini mau kita kasih tahu seperti itu, tapi mungkin mereka tuh terlalu banyak distraction, main TikTok, main sosial media, jadi nggak mau belajar minggu nonton TikTok. Nih, setuju sih. Udah capek. Kalau kemarin kan ada kutipan di Gita Wirjawan tuh saya dengar mereka tuh udah capek kok dengan kehidupannya yang di dunia Iya, ini. bener, capek. Akhirnya dia buka sosmed untuk hiburan. Iya benar, mereka tuh capek buka hiburan kayak udahlah gue nggak mau ngapa-ngapain. Nah makanya saat ini aku merasa kayak kita harus tetap bantu mereka, karena gini ya, bukan kita bicara soal kita dapat apa, kita nggak dapat apa-apa, tapi poinnya adalah kalau enggak, negara kita nggak maju karena generasi mudanya nggak maju. Setuju sih. Ini makanya lewat harapan kita berdua lewat podcast ini bisa kasih inspirasi buat banyak orang ya. Thank you so much ya, Mbak ya. Terima kasih udah hadir, nanti abis ini kita ngobrol, tapi kurang lebih seperti itu podcast ini. Semoga jadi jawaban dan lihat perjuangan Elba dari bawah sampai akhirnya ke titik ini tuh bener-bener pakai kerja keras dan motivasi tinggi, nggak cuman nyerah dan rebahan gitu ya, Mbak ya. Udah kurang lebih seperti itu, see you on the next video, bye-bye.